Halo semuanya, nama gue Farum Christian. Nah, ini adalah final project gue dari program Virtual Internship Experience by Rakamin sebagai backend developer di Evermost. Oke, di project ini gue mendevelop sebuah marketplace API yang komplit, mulai dari authentication, authorization, sampai transaction management. Nah, tech stack yang gue gunain adalah Golang sebagai backend language, MySQL untuk database, JWT untuk authentication, dan clean architecture pattern. Oke, next. What are build? Project ini adalah RESTful API untuk marketplace yang terdiri dari 8 service utama. Yang pertama ada authentication service, di mana user register, sistem otomatis buatin toko untuk mereka. Terus user bisa login dan dapat JWT token. Kedua, user management untuk profile user. Ketiga, ada toko manajemen di mana user bisa update informasi toko mereka. Terus keempat, ada address management untuk alamat pengiriman produk. Kelima, ada kategori manajemen yang khusus hanya bisa diakses oleh admin. Dan keenam, ada product management yang lengkap dengan fitur upload foto produk. Ketujuh, transaction management untuk proses jual beli. Dan terakhir, log produk yang otomatis ter-create setiap ada transaksi. Nah, log ini berisi snapshot data produk waktu transaksi terjadi. Jadi kalau harga produk berubah besok, transaksi lama itu tetap refer ke harga waktu beli. Nah, semua endpoint ini udah implement pagination, filtering, dan proper authorization. Yang mana user cuma bisa manage data mereka sendiri. Clean architecture implementation. Salah satu requirement utama adalah implement clean architecture. Dan ini adalah struktur yang udah gue terapin. Arsitektur ini terbagi menjadi 3 layer utama. Layer pertama adalah handler atau controller layer. Di sini semua HTTP request masuk. Handler bertugas validasi input, parse request body, dan format response. Handler ini pure untuk komunikasi HTTP, nggak ada business logic di sini. Yang kedua ada service layer. Nah, ini tuh layaknya jantung di sebuah aplikasi. Semua business logic ada di sini. Contohnya, logic auto create toko saat register, validasi email unique, atau pengecekan authorization, user bisa akses data apa aja. Dan layer ketiga adalah repository layer. Layer ini yang directly communicate sama database. Semua query SQL, CRUD operation, ya semuanya terisolasi di layer ini. Kenapa pakai pattern ini? Karena setiap layer punya tanggung jawab yang jelas. Jadi kodenya lebih maintainable, testable, dan kalau mau ganti database misalnya, kita cuma perlu ubah repository layer aja tanpa touching business logic. Nah, ini bisa kelihatan dari struktur folder project gua, di mana controller, service, dan repository terpisah dengan rapi. Oke, next, tech stack dan tools. Tech stack yang gunain adalah Golang sebagai backend language, dengan GorillaMux sebagai routing dan GOM sebagai OM-nya, MySQL sebagai database, dan dbeaver untuk database management, JWT untuk authentication, dan Bcrypt untuk password hashing. Juga ada integrated API dan tools development-nya, ada Git untuk version control, Postman untuk API testing, dan VS Code sebagai kode editor. Demo authentication. Oke, sekarang langsung ke demo authentication form-nya. Nah, yang pertama, user itu register dulu dengan nama, email, password, dan nomor telepon. Dan responnya bakal return message bahwa user berhasil didaftarin. Nah, habis itu dia login dengan email dan password. Nah, kalau berhasil, nah dapat tuh JWT tokennya. Nah, token ini yang bakal dipakai untuk akses endpoint lain. Nah, yang bakal menarik lagi nih, setelah kita login dan dapat token tadi, nah, waktu dicek toko user ini dengan endpoint get my toko misalnya, terlihat bahwa toko sudah otomatis tercreate dengan nama toko yang di-generate dari nama user. Misalnya si user ini namanya Budi Santoso, dan tokonya itu otomatis terbuat jadi toko Budi Santoso. Nah, ini tuh salah satu requirement yang challenging karena harus atomic.
Yang mana kalau create toko gagal, user registration juga harus di rollback. Nah, next, demo admin only, itu bagian kategori. Salah satu requirement-nya adalah kategori hanya bisa dikelola oleh admin. Nah, pertama, ini dari set user dulu jadi admin manual lewat database dengan update field is admin jadi true atau jadi 1. Setelah itu, user login kembali dan direspon kelihatan is admin sama dengan true, jadi udah nggak false lagi. Dengan token admin ini, user bisa create kategori baru, request berhasil dan kategori tercreate. Tapi kalau user biasa yang bukan admin coba akses endpoint ini, langsung ditolak dengan 403 forbidden dan message admin access required. Nah, ini tuh nunjukin kalau role-based access control bekerja dengan sangat baik. Demo produk dan upload foto. Nah, lanjut demo produk manajemen dengan fitur upload foto. Pertama, gue create alamat dulu. Alamat ini nanti dipakai untuk pengiriman saat transaksi. Habis itu request berhasil dan alamat tercreate secara otomatis. Kedua, gue create produk dengan upload foto. Nah, di Postman, gue pakai form data dengan field-field seperti nama produk, harga reseller, harga konsumen, stok, dan deskripsi. Dan yang paling penting, gue upload foto-foto produknya dong. Nah, API support multiple foto. Jadi gue bisa upload lebih dari satu foto. Di sini gue contohin ada 3. Dan seperti yang kelihatan di responsnya, foto-foto tersebut berhasil diupload dan URL pathnya di array foto produk. Nah, ini tuh nunjukin kalau file upload handling bekerja dengan baik. Demo transaksi dan auto log produk. Nah, fitur paling kompleks di project ini adalah transaction management dengan auto log produk. Gue sebagai user mau beli produk. Nah, jadi gue kirim post request dengan detail. Alamat produk, metode bayar, dan list produk yang mau dibeli beserta kuantitinya. Jadi jumlahnya berapa. Nah, API proses transaksi ini dan di respons kelihatan transaksi berhasil dibuat dengan kode invoice dan harga total. Nah, yang menarik adalah di dalam responsnya ada nest data log produk di setiap detail transaksi. Nah, log ini tuh berisi snapshot lengkap data produk di waktu transaksi. Kayak nama produk, harga saat itu, deskripsi, semuanya tuh terfrozen di sini. Ini fully automatic tanpa perlu manual intervention. Oke, next. Demo stok dan historical data. Setelah transaksi, stok produk itu bakal otomatis berkurang. Yang awalnya 10, setelah dibeli 4, sekarang jadi 6. Nah, sistem tuh udah otomatis update stok. Kedua, misalnya seller update harga foto produk jadi naik. Nih, misalnya gue update harga konsumen dari 20 juta jadi 30 juta. Misalnya update-nya berhasil di sini kan contohnya. Nah, ini yang paling penting. Ketika gue cek transisi yang udah kejadi sebelumnya, misalnya historical data, itu harga total dan harga di log produk tuh tetap refer ke harga lama, itu 20 juta. Jadi data yang sebelumnya tuh tetap di harga yang lama, nggak ngikut harga baru. Nah, kenapa penting? Karena data produk bisa berubah kapan aja. Tapi transaksi yang udah kejadian kan harus tetap akurat dong dengan data waktu transaksi dibuat. Nah, itu udah kayak best practice e-commerce untuk maintain historical record dan data integrity. Selanjutnya ada demo, pagination, dan filtering. Semua list endpoint di API ini support pagination dan filtering. Pertama, pagination. Di sini gue bisa set page number dan limit per page. Di responsnya, gue bakal dapat data produk plus metadata pagination yang ngasih info kayak current page, limit, total data, dan total page. Ini penting untuk performance karena kita nggak load semua data sekaligus, tapi load bertahap per page. Nah, selanjutnya filtering. Kita bisa filter produk by nama, kategori, atau range harga. Nah, di contoh ini, gue filter produk yang namanya mengandung kata laptop dan harganya di antara 15 sampai 20 juta. Nah, responnya ini ngasih data yang sesuai filter jelas. Nah, ini tuh sangat memudahkan user untuk search dan find produk yang mereka mau. Selanjutnya database dan log implementation-nya. Nah, di sini kita lanjut ke implementasi log produk di database-nya. Nah, di relationship-nya, transaksi punya many detail transaksi. Dan setiap detail transaksi punya
Satu, log product. Nah, log product ini reference ke produk tapi bukan origin key. Kenapa? Karena ini adalah snapshot independen yang nggak boleh affected by change di table product. Struktur table log product berisi semua field penting dari produk. Misalnya kayak nama, harga reseller, harga konsumen, deskripsi. Semuanya di copy di waktu transaksi dibuat. Dan ini adalah contoh yang ada di table setiap kali ada transaksi. Nah, entry baru otomatis tercreate di sini dengan snapshot produk yang dibeli. Nah, dengan approach ini, historical data terjaga dengan baik tentunya. Challenge I solved. Selama pengerjaan project ini, gue nemuin beberapa challenge yang cukup tricky. Challenge pertama adalah JWT claim extraction. Nah, di sini tuh awalnya gue bingung gimana cara properly extract user ID dari JWT token yang udah di-verify sama middleware, terus pasnya ke handler dan service layer. Nah, solutionnya gue pakai assertion untuk convert claims jadi map. Jadi extract user ID terus inject ke request context. Nah, dengan begini, user layer bisa easily access user ID untuk authorization check. Challenge kedua adalah authorization logic yang kompleks. Requirement-nya strict, user cuma bisa manage data mereka sendiri. Ini berarti di setiap service method, gue harus cek ownership-nya. Nah, solutionnya, ya gue meng-create sebuah helper methods di service layer yang consistently cek ownership-nya sebelum allow any modification. Nah, plus, gue leverage middleware untuk first level authentication. Jadi, cuma authenticated users yang bisa hit endpoint-nya. Nah, challenge ketiga adalah auto create toko saat register. Nah, requirement-nya itu ketika user register, toko tuh harus sudah otomatis terbuat kan. Nah, tapi gimana kalau user berhasil di-save tapi toko gagal? Itu kan data jadi inkonsisten kan. Nah, solusinya adalah gue merep create user dan data toko jadi dalam satu database transaction. Jadi kalau salah satunya gagal, semuanya tuh bakal di rollback. Nah, ini tuh ensure atomicity either both succeed or both fail. This challenge made me learn a lot about proper API design dan how to handle each case. What I learned. Apa sih yang gue pelajari dari project ini? Nah, di project ini, gue dapat banyak valuable learning. Kayak pentingnya clean arsitektur, yang pentingnya tuh bukan cuma buat kode yang rapi, tapi juga buat scalability dan maintainability jangka panjang. Setiap layer punya purpose yang jelas, dan itu significantly easier untuk debug dan add new feature. Kedua, JWT authentication dan authorization. Nah, gue belajar proper implementation JWT. Bedanya authentication dan authorization. Terus juga gimana cara implement role-based access control yang secure. Ketiga, database relationship. Gue belajar proper database design dengan origin key, index, dan kapan harus pakai snapshot approach kayak di log product. Keempat, ada file upload handling di Golang, gimana handle multiple part form data, save file ke storage, dan return URL path yang accessible. Kelima, API security best practice. Nah, di sini kan ada password hashing dengan bcrypt, input validation, protect sensitive endpoint, dan handle authorization properly. Dan keenam, debugging dan problem solving skills. Gue jadi lebih comfortable dengan tools like Postman, debugging HTTP request, dan reading error logs, dan systematically solving bugs. These skills are fundamental untuk jadi back-end developer yang solid. Okay, that's it for my presentation about final project. Thank you udah nonton sampai akhir. I hope this video can give you insight about how to develop a complete marketplace API dengan Golang dan best practice-nya. Special thanks to Evermost untuk opportunity virtual internship-nya. This program really helped me to level up backend development skill, especially in a real-world project scenario. Nah, semua 18 requirement ini fully complete, mulai dari authentication, authorization, file upload, pagination, filtering, admin access, transaction management, sampai log product untuk historical data. Kalau kalian interest untuk connect atau discuss lebih lanjut tentang project ini,
feel free aja untuk reach out. Kontak info gue ada di sini, ada email, LinkedIn, GitHub, dan Instagram. Dan jangan lupa check out GitHub repository-nya untuk explore the complete source code dengan documentation-nya.